Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kenalkan semua, saya Variansyah Muhammad dengan NIM terakhir 047. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok satu. Kelompok satu di sini terdiri dari saya sendiri Variansyah Muhammad. Di situ ada teman saya Aldi Aldri Raihan Kusuma, Nabila Zaskia Ramadhani, Kalista Putri Hendarlia, Muhammad Adia Bahi, dan Ahmad Hussein. Oke, untuk selanjutnya pembahasan latar belakang bisa saya serahkan ke teman saya. Silakan. Baik, latar belakang dari materi ini adalah pengelolaan angkutan umum yang merupakan hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah demi kepentingan masyarakat. Angkutan umum di kota harus mengutamakan kenyamanan dan efisiensi agar dapat berfungsi dengan baik. Namun, masalah yang kini dihadapi antara lain adalah kemacetan, tarif yang tinggi, serta keterbatasan infrastruktur. Adanya perkembangan teknologi informasi tentu dapat membantu meningkatkan layanan pada angkutan umum. Ya, langsung masuk ke tujuan. Jadi yang pertama tujuannya ini untuk menganalisis kebijakan dan tantangan angkutan umum di perkotaan serta program jaring pengaman sosial atau yang biasa disebut sebagai JPS. Nah, yang kedua untuk menentukan strategi pada layanan angkutan umum di rute lin A berdasarkan preferensi masyarakat. Yang ketiga, analisis kelebihan dan kendala angkut modern yang telah menerapkan teknologi informasi untuk masyarakat. Baik, selanjutnya untuk metodologi. Di sini metodologi ini pertama menggunakan analisis pengguna, yaitu perhitungan load faktor, wawancara, dan survei dengan sekitar 400 data per trayek pada pagi, sore, dan malam. Kemudian menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif, mengumpulkan data primer dari wawancara mendalam, observasi dan juga dokumentasi, serta data sekunder dari jurnal dan artikel. Dan yang terakhir menggunakan metode kuantitatif untuk analisis kebijakan dan solusi, ditambah juga dengan metode komprehensif. Baik, selanjutnya untuk pembahasan. Karakteristik lalu lintas sangat bervariasi. Sebagian besar jalan dikuasai oleh sepeda motor yang menyebabkan buruknya pelayanan angkutan umum dan masyarakat lebih memilih kendaraan pribadi. Studi mengenai moda transportasi darat di Kota Bogor, khususnya angkot konvensional dan angkot modern berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang terdiri dari moda transportasi berbasis jalan raya dan rel, memiliki peran penting dalam pergerakan masyarakat, yaitu KRL komuter lain yang menghubungkan kota-kota satelit di Jabodetabek. Penggunaan angkutan umum di Yogyakarta didominasi oleh usia produktif. Sebagian pengguna berasal dari kalangan menengah ke bawah. Penurunan minat masyarakat menggunakan angkutan umum terlihat dari penurunan load factor pada bus reguler yang mengalami peningkatan meski belum optimal. Ketidakseimbangan jangkauan rute dan kurangnya pelayanan di beberapa area pemukiman menjadi kendala dalam meningkatnya penggunaan angkutan umum. Baik, Kesimpulan. jadi kesimpulannya angkutan umum perkotaan memiliki masalah serius seperti keterbatasan infrastruktur, polusi udara, serta kemacetan lalu lintas. Masih banyaknya masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi dikarenakan kualitas angkutan umum yang buruk. Pengguna angkutan pengguna angkutan umum perkotaan yang ada di Indonesia, khususnya pada kota Yogyakarta, didominasi oleh masyarakat dari kalangan menengah ke bawah dan kelompok usia produktif. Adanya teknologi komunikasi dan informasi tentu akan meningkatkan kenyamanan dan efisiensi terhadap sistem angkutan umum seperti pemberlakuan angkot modern di Kota Bogor.
Baik, selanjutnya ada saran. Yang pertama, perlunya upaya kebijakan dari pemerintah dalam menyikapi permasalahan ini. Yang kedua, diperlukannya pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat agar dapat beradaptasi dengan sistem transportasi kontemporer. Yang ketiga, ada menganalisis preferensi masyarakat dalam menggunakan angkutan umum. Dan yang terakhir, perlunya penerapan sistem angkutan umum berbasis teknologi pada seluruh perkotaan di Indonesia. Oke, itu sekian dari pembahasan dari kelompok satu untuk teman-teman sekalian. Sekarang kami buka sesi tanya jawab dengan waktu kurang lebih sekitar 10 menit ya. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Ya, saya izin bertanya ya. Saya Silakan, Salman, teman. saya Salman Kais Imtiaz, NIM Oke. akhir belakangnya 046, izin bertanya, apa yang bisa dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan angkutan umum bersifat inklusif dan dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat, terutama penyandang disabilitas? Terima kasih. Ini langsung dijawab aja atau ditampung dulu? Boleh ditampung dulu aja kali ya. Nanti Oke. di ini dijawabnya sekalian. Terima kasih Salman atas pertanyaannya. Silakan yang lain. Ada pertanyaan lain mungkin? Saya izin bertanya kelompok satu, Salwa Ya, Febriani silakan. Iya, silakan. dengan NIM akhir 011. Eh, apa sih yang bisa dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan angkutan umum tuh bersifat inklusif dan dapat diakses gitu ke semua kalangan masyarakat, terutama penyandang disabilitas. Udah gitu aja pertanyaan. Oke, terima kasih. Ini pertanyaannya kurang lebih sama ya sama Salman tadi ya? Iya, itu sama. Oke. Yang lain mungkin ada pertanyaan yang lain? Silakan. Yang ingin bertanya lagi? Siapapun ada yang mau nanya lagi atau mau dijawab dulu? Mungkin saya bisa bertanya. Mungkin saya Oke, boleh bertanya. silakan. Sebelumnya perkenalan, saya Raina Ramadhani dengan NIM 3 digit terakhir 010 dari kelompok 2. Pertanyaan saya, bagaimana perubahan pola perjalanan penumpang dapat mempengaruhi perencanaan kota? Itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih. Boleh teman-teman eh, ada yang bisa menjawab dari kelompok satu? Ya, baik. Saya mau menjawab pertanyaan dari Saman yang sama kayak pertanyaannya Sawa. Tadi kan eh, mereka bertanya apa yang bisa dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan angkutan umum bersifat inklusif dan dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat, terutama penyandang disabilitas. Nah, jawabannya itu, dalam melakukan perencanaan kebijakan, tentu diperlukannya keterlibatan pengguna penyandang disabilitas sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, pemerintah juga perlu untuk menyediakan fasilitas aksesibilitas seperti lift, rem, atau apa ya, alat untuk penyandang disabilitas untuk menaiki rel kereta api. Juga
tempat duduk yang memadai untuk penyandang disabilitas. Diperlukannya juga kesadaran masyarakat atas hal ini dalam angkutan umum. Dengan ini akan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Apakah sudah terjawab? Ya, sudah terjawab. Terima kasih Nabila. Terima kasih Nabila. Terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan dari pertanyaan ketiga tadi, boleh dijawab? Izin menjawab pertanyaannya dari siapa tadi? Lupa. Laina, ya benar. Jadi apa aja sih faktor-faktor yang terlibat buat apa tadi? Sorry. Apa aja yang terlibat buat perubahan pola perjalanan penumpang dapat mempengaruhi perencanaan kota? Nah, jawabannya itu yang pertama ada aksesibilitas transportasi, yaitu penambahan moda transportasi seperti stasiun kereta, terus juga meningkatkan aksesibilitas ke pusat-pusat kegiatan. Yang kedua itu penggunaan lahan. Perubahan pola perjalanan mendorong pengembangan area baru, terus juga mempengaruhi tata guna lahan dan distribusi fasilitas. Yang ketiga ada kepadatan penduduk, yaitu mobilitas yang meningkat akibat urbanisasi memerlukan perencanaan infrastruktur yang lebih baik untuk mengatasi kemacetan dan efisiensi transportasi. Apakah terjawab, Raina? Terjawab, terima kasih Kasta. Ya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin untuk tanya jawab bisa dicukupkan sampai sini kali ya. Terima kasih semua atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok